響きされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 Go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau ngebahas beberapa update yang akan hadir di Bleach Immortal Soul ya. Kemungkinan besar ini juga akan hadir di Bleach Eternal Soul, tapi mungkin agak lama kayak rune, kemudian pasif baru. Jadi update-nya ini yang pertama itu ada Toshiro Season Pass model ya. Oke, jadi ini dia hero season pass-nya, yaitu si Toshiro yang membawa papan seluncur. Kirain aneh si Toshiro ini akan menjadi hero event Natal. Ternyata si Toshiro malah menjadi hero season pass yang ke-12. Nah, season pass ke-12 kalau di Immortal Soul itu pas ya, kemungkinan bertepatan pas hari Natal. Jadi dengan model seperti ini ya cocok sih. Tapi kita belum tahu hero Natalnya itu apaan ya. Hero event Natal yang akan hadir di Bleach Immortal Soul itu nggak tahu apaan. Kemudian yang kedua ada new banner. Jadi banner barunya itu adalah Soulbox ya. Soulbox-nya si Kajis ini sama si Yamamoto. Jadi buat yang nge-skip si Yamamoto ini bisa sih, masih bisa mendapatkan si Yamamoto. Kemarin kan terakhir itu Soulbox-nya si Sodeno sama si Dangai. Nah sekarang minggu depan, nah 2 minggu lagi ini akan keluar Soulbox-nya si Kajis ini sama si Yamamoto. Kemudian 2 minggu selanjutnya ini perkiraan barusan keluar hero baru lagi. Kemudian update selanjutnya di sini tuh ada hero baru yaitu si Shinbad. Shinbad ini si Hyorin Maru ya, Janpakuto miliknya si Toshiro. Nah ini akan menjadi hero limited baru setelah keluar Soulbox-nya si itu tadi, Soulbox-nya si Kajis ini dan juga si Yamamoto. Dan di sini si Hyorin Maru ini udah ada skill-skillnya ya. Oke, kita coba baca dulu skillnya. Jadi si Hyorin Maru ini tipenya itu dia tuh Azure Dragon, kemudian skill ya yang gambarnya itu sepatu. Kemudian Hori Quarsolnya dia tuh bisa ningkatin defense karakter skill sebesar 4%. Selanjutnya kita lihat dari pasifnya. Pasifnya Frozen Armor. Jadi dia tuh ningkatin DRR. DRR ini kurang tahu apa. Intinya tuh nanti kita bahas setelah hero-nya itu benar-benar keluar ya. Kemudian saat pertempuran dimulai mendapatkan perisai yang setara dengan 15% dari max HP sendiri. Oke, jadi itu dia itu bisa membuat shield. Kemudian saat ulti ketika mengenai unit musuh dengan HP terendah akan memiliki 15% peningkatan kesempatan untuk menjadi buku. Oke. Jadi kalau ada musuh yang HP-nya itu paling rendah, maka kalau musuh itu terkena ultimate-nya si Hyorimaru ini, maka dia itu akan memiliki kesempatan untuk kena freeze ya, kena beku. Kemudian di akhir setiap rondenya sendiri, setiap unit yang terkena efek beku, dia tuh bisa mengisi range-nya si Hyorimaru ini sebesar 150. Oke, jadi termasuk bagus ya. Jadi kalau ada musuh yang terkena efek freeze 5 seumpamanya ya, kali aja ya 5 kali 150 tuh udah 750 ya. Bagus sih, banyak. Selanjutnya kita lihat dari mastery skillnya. Jadi mastery skillnya itu ada 50% kesempatan untuk nge-freeze target selama 1 ronde. Dan juga dia itu dapat mengurangi damage reduction sebesar 20% untuk 2 putaran. Jadi DRR itu dari pasifnya tadi, dia tuh bisa ningkatin damage reduction rate ya. Kemudian untuk ultimate-nya sendiri dia tuh AOE, kemudian bisa mengurangi critical chance dan juga block chance target sebesar 15% untuk 2 ronde. Selanjutnya dia tuh dapat menerapkan 3 tumpukan Arctic Frost ya. Jadi secara acak dia tuh bisa memberikan damage sebesar 8-16% dari attack-nya si Hyorimaru. Kemudian ada 7% peluang untuk nge-freeze target. Jadi ultimate-nya ini lumayan bagus ya. Serangan AOE, kemudian bisa ngurangin critical chance dan juga block chance target sebesar 15%. Jadi kalau kalian komboin sama si Toshiro yang UR yang bisa ngurangin critical, terusan ditambahin ini ya, musuh itu kritikalnya itu bisa kurang sampai 40%-an lah. Jadi kalau dikomboin sama si Toshiro yang biasa, Toshiro UR yang pertama itu bagus ya.
Kemudian untuk efek Janpakutonya dia tuh bisa ngurangin peluang kritikal dan juga blok sebesar 25% untuk 2 ronde. Jadi ningkat ya, yang tadinya tuh 15% menjadi 25%. Kemudian memberikan damage tambahan sebesar 50% dari attack-nya si Sinbad ini, attack-nya si Hyorinmaru ini. Kemudian ininya juga naik ya. Secara acak memberikan 12-20% damage dari attack-nya si Sinbad. Dan juga ada 9% peluang untuk ke freeze. Tadinya 7% naik jadi 9%. Kemudian update selanjutnya itu ada event Christmas 2021 dan untuk hero-nya sendiri di sini tuh belum disebutin hero-nya itu apaan. Kemungkinan besar bukan Orihime ya. Tapi untuk Eternal Soul, menurut Ane Orihime itu kemungkinan keluarnya itu cuma 10% sih kata Ane. 90%-nya itu ngikut Immortal ya. Ngikut Immortal keluar hero baru. Seandainya memang dikeluarin Orihime harusnya itu ya sama kayak Aizen sih. Sama kayak Aizen udah dikeluarin duluan gitu kan. Jadi ya menurut Ane Orihime nggak bakal keluar sih. Tapi nggak tahu juga sih, kita tunggu aja. Kemudian di sini tuh ada bordernya dan juga ada ya permen dan juga boneka ini mungkin semacam tiket ngegacha dan juga kayak permen Halloween kemarin ya. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian untuk update selanjutnya nantinya di sini tuh kita akan ada sistem rune ya. Jadi karakter kita nanti bisa dipasang rune kemungkinan ya paling cepat Desember, paling lambat ya 2022 sih. Kemudian untuk mendapatkan rune-nya ini kita dari gacha. Untuk rate-nya sendiri ya rune yang elite 10%, kemudian yang rare itu 57%, kemudian yang epic itu 30%, yang legendaris itu 3%. Jadi nantinya di sini tuh ada 4 jenis rune ya. Jadi rune yang paling bagus ya yang legendaris lah. Kemudian kalau nggak salah baca nih di sini untuk ngaktifin rune-nya minimal itu bintang 5 sih. Tapi ntar kita lihat lagi lah. Semoga bintang 4 juga udah bisa pasang rune-nya. Kemudian di sini tuh juga ada 2 karakter baru untuk Janpakuto miliknya si Byakuya, Jushiro, Kyoraku dan juga si Mayuri. Ini kan hero-hero lama. Kemudian untuk yang Ane kasih tanda panah ini nggak tahu ya. Ane ini hero apaan? Mungkin buat kalian yang tahu nama hero-nya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian untuk si Sinbad ini, si Hyorinmaru ini akan keluar setelah bannernya si Soulbox-nya si Kaji sini dan juga si Yamamoto ya. Kemudian si Toshiro ini kan season pass tadi udah dijelasin. Kemudian di sini juga ada ya Janpakuto miliknya si Kyoraku Katen Kyokotsu. Dia tuh tipenya sepatu dan juga Vermilion lagi. Apakah ini bisa menggantikan si Neliel? Kita lihat aja ya. Semoga aja bisa lah. Jadi hero-nya itu jangan Neliel terus yang kita pakai kan. Kemudian untuk update selanjutnya di sini tuh ada pembaruan beberapa pasif ya. Jadi beberapa pasif ini di buff. Contohnya itu punyanya si Yamamoto. Jadi pasifnya itu ketika si Yamamoto itu ultimate kemudian kritikal, dia tuh bisa mendapatkan satu tumpukan efek burn atau efek terbakar selama 1 ronde. Kemudian juga dia tuh menyebabkan damage sebesar 5% dari maksimum HP karakter yang terbakar. Oke, jadi berubah ya. Yang tadinya itu maksimum 5% dari maksimum HP-nya si Yamamoto sekarang dirubah menjadi 5% dari maksimum HP yang terbakar. Dan ini menurut Ani itu lebih bagus lagi ya. Karena ya Yamamoto kita itu nggak usah kita build lagi lah. Cukup ngasih burn, nanti burn-nya itu meledaknya itu dari maksimum HP targetnya itu lebih bagus lagi sih. Kemudian selanjutnya di awal ronde bernomor ganjil. Jadi di nomor ganjil itu nomor 3, ronde kelima, ronde ketujuh, ronde ke-9, dia itu bisa menimbulkan satu tumpukan efek burn-nya, efek bakar pada semua musuh selama 1 ronde. Oke, jadi pasifnya ini lebih bagus lagi ya. Kalau si Yamamoto kita ini ultimate pas ini ya, pas turn yang ganjil, maka dia tuh bisa mendapatkan satu tumpukan efek burn. Oke, jadi itu dia beberapa update yang akan hadir di Bleach Immortal Soul. Kemungkinan besar update kayak rune, kemudian pasif ini akan keluar di Bleach Eternal Soul ya. Sebenarnya itu pasifnya itu agak banyak ya, lumayan banyak, ada beberapa pasif yang
di buff yang akan dirubah, tapi di sini Ani jelasin satu aja ya. Untuk yang lainnya kalian bisa cek linknya tuh di Discord, atau kalau enggak Ani jelasin di lain waktu. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.